Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Rencana Sophie untuk kabur dari pernikahannya gagal sudah, entah punya kekuatan apa, sehingga Garda dengan mudah mengetahui keberadaannya. Hari itu juga Sophie jatuh di tangan Garda lagi. Belum beberapa jam Sophie sudah tertangkap. Masalah tidak sampai di situ, karena setelah bertemu Garda, pria itu malah menjadi-jadi. Jantung Sophie hampir copot. Ia ketakutan saat Garda akan menyentuh tubuhnya. Untung saja kini ia bisa lolos, namun harus menghadapi kenyataan, yaitu menikahi pria arogan dan menjengkelkan tersebut. Di suatu ruangan, riasan Sophie yang semula hancur kini terlihat sempurna kembali. Wajahnya yang semula coreng-moreng dengan maskara yang berantakan sudah kembali cantik seperti sedia kala. Semua berkat tangan terampil pria gemulai yang kini menatap Sophie dengan kagum. Mungkin ia iri dengan kecantikan gadis tersebut. Beberapa saat lalu, jari jemarinya menari-nari indah di kulit wajah Sophia yang halus. Ia akan menjadikan wanita di depannya tersebut bagai bidadari kayangan yang turun ke bumi. Perfecto, komennya saat menatap takjub pada mahakaryanya. Tuan Garda pasti akan senang, beruntungnya kamu, Nona. Pria gemulai itu menatap Sophie penuh arti. Ia seakan iri dengan Sophie. Kalau boleh tukar nasib, ia mungkin akan mendaftar duluan. Itulah isi hati pria gemulai yang super lentur tersebut. Beruntung, apa aku tidak salah dengar? Aku merasa orang paling sial hari ini, gumam Sophie jengkel. Ekspresinya datar, tidak ada rona bahagia selayaknya pengantin yang akan menikah. Setelah selesai dengan tugasnya, tukang make up itu pun menerima cek dengan angka yang fantastis. Ia bisa terbang ke Swiss dan menginap beberapa minggu dari bayaran melukis Sophie. Duh, senang sekali hatinya. Ia berdoa semoga Tuan Garda sering-sering memanggil dirinya. Ia kemudian terkekeh sembari melangkah meninggalkan ruang VIP. Selesai dengan make up yang kembali nampak sempurna, kini datang lagi dua orang wanita membawa gaun pengantin baru. Mereka ditugaskan khusus membantu calon pengantin untuk berganti pakaian karena gaun Sophie yang sebelumnya sudah rusak dan terlihat lusuh saat ini. Aku bisa sendiri, tinggalkan itu di sini, titah Sophie pada dua wanita yang datang ke ruangannya. Maaf Nona, ini perintah, ucap salah satu dari wanita tersebut dengan tegas. Sorot matanya tajam menatap Sophie yang sudah membuat Tuan Garda dalam masalah besar. Bagaimana bisa gadis ini berani lari dari Tuan Garda? Batin wanita tersebut. Mungkin dia juga iri dengan Sophie yang akan menikah dengan pria kaya raya bernama Garda tersebut, pria dambaan semua kaum Hawa. Sementara itu, dengan berat hati, Sophie membiarkan dua wanita itu mengganti gaun yang ia kenakan. Rasanya ia ingin berteriak pada pria arogan itu. Sungguh, Sophie ingin menghilang saja daripada harus menikah dengan seorang yang bernama Garda Arkasa Rajasa tersebut. Gadis itu benar-benar sudah putus asa. Kemanapun ia lari, Garda pasti akan bisa menangkapnya. Nona, tolong tegap punggungmu, perintah wanita yang memakaikan gaun baru pada tubuh Sophie. Merasa sangat frustasi, Sophie hendak mengusap wajahnya. Tapi tidak jadi, nanti riasannya hancur. Entah apa yang akan dilakukan calon suaminya bila ia berulah lagi. Terakhir, pria berhati baja itu tampak marah pada dirinya. Sophie hanya bisa mengepalkan jari-jari tangannya. Ketika salah satu dari wanita pembawa gaun memasang veil di rambut Sophie, perasaan gadis tersebut semakin gelisah. Detik-detik pernikahan sudah semakin di depan mata.
Sudah siap, Nona? Wanita itu mempersilahkan Sophie untuk bercermin. Jangankan bercermin, untuk beranjak saja Sophie sangat enggan. Bila bisa, ia ingin menghilang sekejap mata. Lagi-lagi Sophie ingin menghilang, sekedar menghindar dari pernikahan paksa ini. Nona, yang dipanggil tidak bergeming sama sekali. Sophie diam, tapi ketika mendengar suara pintu terbuka, ia langsung berdiri seketika. Ia lantas berjingkat. Pasti pria arogan itu yang datang, pikir Sophie. Ia bersikap siaga ketika ada yang masuk ke dalam ruangan. Benar saja apa yang dipikirkan olehnya. Yang datang adalah Garda dengan wajah datarnya, tapi terlihat berkarisma. Pria tampan dan bertubuh tegap itu bisa menjerat tiap gadis yang menatapnya. Namun sayang, tidak dengan Sophie. Gadis itu sangat membencinya. Tinggalkan kami, perintah Garda pada dua wanita yang ada dalam ruangan. Tidak menunggu perintah kedua, mereka meninggalkan ruangan begitu perintah keluar dari bibir Garda. Mereka tahu betul bagaimana bila tuannya marah. Dengan sikap profesional, dua wanita modis itu pergi meninggalkan sepasang calon pengantin di dalam ruangan, hanya berdua. Kini hanya ada Garda dan Sophie dalam ruangan itu. Pandangan pria tersebut tak lepas dari wajah Sophie yang sangat cantik. Ia menatap pengantin wanitanya dengan tatapan yang tidak biasa. Sebentar lagi gadis itu akan ada dalam genggamannya. Mendadak ia malah menyeringai penuh kemenangan. Masih ingin kabur. Ia mencoba memprovokasi Sophie yang sudah bisa mengendalikan diri. Apa pedulimu? Ujar Sophie dengan sinis. Jelas aku peduli. Sophie menelan ludah. Ia takut dengan sorot mata calon suaminya. Bagaimana bisa pria tampan itu nampak begitu menakutkan. Jangan macam-macam, kabur sejauh yang kamu bisa, tapi aku jamin kamu akan menyesal. Garda meraih dagu calon pengantin wanitanya dengan kasar. Ia menurunkan sedikit wajahnya, perlahan mendekati Sophie. Apa yang kamu lakukan? Jangan berani menyentuhku. Sophie dengan angkuh memalingkan wajahnya. Sebenarnya ia sangat ketakutan, tapi ia berhasil menutupi dengan pura-pura menantang tanpa takut. Dan suatu penghinaan bagi Garda, bisa-bisanya gadis itu dengan berani menolak dirinya. Kau milikku, ingat itu. Garda mencium pengantin wanitanya dengan lembut dan singkat. Jual semahal yang kamu mau, ayahmu sudah menjualmu padaku, batin Garda. Sophie mendengus kesal. Ia berharap bangun dari mimpi buruk ini, mencoba lari dari kenyataan yang membuatnya terpuruk bila memikirkan menikah dengan seorang pria yang sangat dibencinya. Ayo keluar sekarang, titah Garda kemudian. Pria itu menarik paksa dengan calon pengantin wanitanya. Namun setelah berpapasan dengan beberapa tamu undangan, Garda melepaskan cengkramannya itu. Sof, seru Mama Sophie ketika menatap putrinya kembali. Ia langsung memeluk tubuh Sophie. Sudah, Bu, bisa kita mulai acaranya. Salah WO yang menangani pernikahan Sophie dan Garda. Acara sudah ditunda terlalu lama. Ia ingin acara dimulai dengan segera. Garda pun mengangguk pelan, tidak dengan Sophie. Gadis itu nampak tidak bersemangat, seolah ia menunggu vonis hakim di kursi pesakitan. Pasang wajahmu yang benar, perintah Garda ketika melirik wajah Sophie yang sudah mirip cucian yang belum disetrika, kusut dan tak sedap dipandang mata. Tidak usah peduli dengan wajahku, ketus Sophie. Teruslah membuatku kesal, aku akan membalas 1000 kali lebih kejam, tukas Garda dengan tatapan mengancam. Dek. Mendapat ancaman kembali, Sophie menjadi tidak berkutik. Dengan terpaksa ia memasang senyum palsunya. Pria jahat,
gumamnya dalam hati. Mereka berdua memasuki tempat yang sudah digelar karpet merah panjang dengan perasaan yang berbeda. Di atas karpet merah yang membentang panjang, Sophie dan Garda berjalan dengan perlahan. Sepasang anak kecil laki-laki dan perempuan menaburkan kelopak bunga pada mereka berdua, menjadi pengantar hidup baru bagi keduanya. Sayang, Sophie tidak menyukai semua ini. Bila bisa, ia ingin pingsan saat itu juga. Ia tidak ingin menjadi istri dari CEO Ragasa Foundation tersebut. Tidak ingin, mimpi pun ia tidak mau. Lebih baik menjadi perawan tua daripada harus hidup bersama Garda selamanya. Tapi sayang, keinginan Sophie harus terkubur dalam-dalam karena pernikahan gadis itu benar-benar sudah di depan mata.